Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang histogram. Nah, histogram ini merupakan penyajian data dari sebuah tabel distribusi frekuensi dalam bentuk grafik. Grafik nanti kita akan sajikan dalam sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi dia masih mirip seperti model diagram batang, tapi kalau ini dia penyajiannya itu dari tabel distribusi frekuensi. Nah, data yang saya pakai ini adalah data yang saya pakai di video sebelumnya juga, yaitu yang membahas tentang frekuensi relatif dan kumulatif ya. Nah, jadi ini saya coba akan sajikan dalam grafik, dalam sebuah grafik sumbu X sumbu Y, di mana di sini kita lihat nih sumbu X ini saya buat adalah interval kelas, dan di sumbu Y saya buat sebagai frekuensi. Nah, jadi ini ada 5 interval, yaitu interval 160 sampai 164. Nah, itu saya akan buat di sini. Oke. 160 sampai 164. Nah, saya akan buat di interval di sini nantinya. Kemudian nanti untuk yang kedua 165 sampai 169. 165 sampai 169. Kemudian yang ketiga 170 sampai 174. Berikut 175 sampai 179. Terakhir 180 sampai 184 ya. Nah, jadi ini saya akan pasangkan ke frekuensi masing-masing. Nah, jadi untuk yang pertama, kelas pertama itu frekuensinya adalah 2 ya. Berarti frekuensinya adalah 2, saya akan buat kemari. Nah, modelnya seperti diagram batang, tapi ini saling berdempet interval satu dengan interval yang lain. Nah, ini ya. Kemudian interval yang kedua 165 sampai 169, berarti itu sama dengan itu frekuensinya adalah 7 ya. Berarti 7 tuh di sini. Nah, berarti nah ini ya. Kemudian interval yang ketiga itu jumlahnya adalah 10. Oke, berarti dia di sini. Interval ketiga kita pasangkan dengan angka 10. Nah, berarti kurang lebih dia di sini. Kita teruskan sampai ke bawah. Kemudian interval yang keempat adalah 8 ya. Nah, ini 8. Nah, berarti dia di sini. Nah, kemudian yang terakhir nih, interval yang terakhir itu frekuensinya adalah 3. Oke. 3 berarti di sini. Nah, inilah penyajian data dalam bentuk histogram ya. Jadi, nah ini bentuk histogram. Nah, kemudian jika kita mengambil titik tengah ya, titik tengah dari interval ini. Nah, jadi titik tengah dari nilai tengah dari 160 sampai dengan 164. Nah, tengahnya itu adalah, atau XI-nya adalah 160 ditambah 164, kemudian kita bagi 2. Itu sama dengan 162 ya. Jadi
di sini nilai tengahnya ini kalau kita ambil di sini, nah kemudian ini juga kita akan ambil nilai tengah dari sini, kemudian nilai tengahnya juga di sini, nilai tengah dari interval ini, nilai tengah dari interval ini. Nah, kemudian nilai-nilai tengah ini akan coba kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, ya. Nah, oke. Kemudian kita hubungkan. Nah, jadi nilai-nilai tengah dari setiap interval yang kita hubungkan ini, nah inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Nah, ini yang disebut dengan poligon frekuensi, ya. Nah, jadi ini histogram. Jadi histogram itu adalah model batang ini, kemudian poligonnya adalah garis yang menghubungkan antar nilai tengah dari tiap-tiap interval. Nah, oke. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan ogive, ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan ogive. Nah, jadi ogive ini adalah kurva mulus, ya. Dia adalah kurva mulus yang kita peroleh dari ataupun yang kita gambar dari frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di mana frekuensi kumulatif kurang dari ini akan menghasilkan ogive positif. Frekuensi kumulatif lebih dari akan menghasilkan ogive negatif. Nah, jadi saya akan coba buat dari data kita ini. Nah, ini ya. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi saya akan susun dalam sebuah tabel, dalam sebuah grafik. Nah, saya buat dulu. Nah, ini saya akan coba buat. Nah, ini adalah ogive positif, atau berasal dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari yang kita ambil itu tadi adalah pada video sebelumnya saya sudah jelaskan, yang kita ambil itu adalah ini, ya, tepi atas dari tiap kelas. Nah, tepi atas dari tiap kelas. Nah, ini saya akan buat berarti tepi-tepi atasnya yaitu 164,5, 169,5 dan seterusnya. Saya akan buat di sini. Ya. Satu 164,5, 169,5, kemudian nah ini selisih 5 ya. Jadi 174,5, 179,5 dan 184,5. Nah, jadi tadi ada 5 tepi atas, 164,5, 169,5, 174,5, 179,5 dan 184,5. Jadi untuk mengambil kurang dari saya ambil tepi-tepi atasnya dari tiap interval. Kemudian kita akan cocokkan dengan frekuensinya, dengan frekuensi kumulatifnya ini ya. Nah, untuk yang pertama berarti dia berpasangan dengan angka 2. Nah,
Berarti di sini saya buat dulu intervalnya. Oke, saya buat interval 5 saja. 15, 20, 25, 30. Oke. Untuk yang 1464,5 tadi berpasangan dengan 2 ya. Berarti kurang lebih di sini. Nah, kurang lebih di sini. Saya akan titik di sini. Kemudian untuk 169,5 itu berpasangan dengan 9 ya. Berpasangan dengan 9. Berarti kurang lebih dia di sini. Jadi 169,5 dengan 9. Nah, berarti kurang lebih di sini. Kemudian 174,5 itu dengan ini 19. Nah, dengan 19, 174,5 dengan 19 berarti di bawah 20 sedikit. Nah, di kurang lebih di sini ya. Kemudian 179,5 ini kurang dari 179,5 itu adalah 27. Nah, 27. Jadi dia kurang lebih di sini. Jadi kalau kalian nanti menggunakannya di kertas biasa, gunakanlah penggaris untuk mendapat akurasi yang tepat ya. Nah, berarti kurang lebih dia nanti di sini. Dan 184,5 adalah 30. Nah, jadi kelima titik ini akan kita hubungkan menggunakan kurva mulus. Nah, jadi kurva mulus yang dimaksud itu adalah seperti ini. Kita bisa mulai dari sini ya. Kita bisa mulai. Nah, jadi modelnya seperti ini. Jadi sebuah kurva mulus, jadi tidak patah-patah ya. Nah, kita tidak menghubungkan dari seperti misalnya ini kemari, kemudian ini ke atas, ini kemari, tidak satu persatu ya. Jadi seperti kurva mulus atau seperti membuat grafik fungsi kuadrat atau fungsi eksponensial begitu. Jadi dia kurva mulus. Jadi tidak ada patahan di sini. Inilah yang dimaksud dengan ogive positif. Artinya ogive positif itu adalah dari nilai yang rendah menjadi makin tinggi dan dia dari rendah menjadi tinggi. Nah, itu adalah model si ogive positif atau si frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sementara untuk frekuensi kumulatif lebih dari, nah kita coba dulu. Akan buat. Nah, ini ogive negatif atau frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sekarang kita akan lihat yang akan kita buat di sini adalah tepi bawah dari tiap kelas ya. Nah, kita lihat tepi bawahnya itu ada 159,5, 164,5, 169,5 dan seterusnya. Jadi ada 5 kelas. Nah, kita akan buat mulai dari 159,5. Oke, 164,5, 174,5, 179,5,
164. Oh sorry, ada yang kelewat. 169,5, 174,5 dan 179,5. Nah ini juga saya akan buat di skala 5 ya. Nah 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah jadi saya akan pasangkan lagi tadi dengan tabel. Yang pertama untuk lebih dari 159,5, berarti yang pertama itu adalah 30. Nah, berarti 159,5 kita akan pasangkan dengan 30 ya. Oke. Kemudian 164,5 berarti di kelas kedua yang ini tadi 164,5 berarti 28. Nah, 28, nah kurang lebih di sini. Nah, kita pasangkan ke bawah. Nah, kemudian 169,5. 169,5 ini kelas ketiga berarti 21. Nah, di 21 kurang lebih nah di sini ya. Kemudian untuk kelas keempat itu adalah 11, itu 174,5. Oke, 11. Nah, berarti kurang lebih di sini. Nah, kemudian yang terakhir untuk 179,5, yang lebih dari 179,5 adalah 3 ya. Nah, kurang lebih di sini. Nah, kemudian ini akan kita hubungkan lagi dengan kurva ya, sebuah kurva mulus gitu ya. Nah, jadi cara mengambilnya adalah dari atas. Nah, ini adalah ogive negatif. Nah, bisa kita lihat bahwa ogive negatif itu dia turun, ogive positif dia naik. Nah, di mana ogive negatif itu dari frekuensi kumulatif lebih dari, dan ogive positif dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, inilah penjelasan saya pada video kali ini, yaitu yang mencakup materi tentang histogram, kemudian poligon frekuensi, ogive positif dan ogive negatif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.